Pada saat ini, Alena baru saja datang, dan ketika dia melihat Tama, dia berkata dengan gembira, "Suamiku, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku ingin menjemputmu di bandara." Tama tersenyum dan berkata, "Jika aku memberitahumu sebelumnya, sejak pesawatku lepas landas dan mendarat, kamu masih akan memikirkannya. Jadi aku tidak memberitahumu sama sekali dan berencana untuk memberimu kejutan." Dapat dilihat bahwa Alena sangat senang melihat Tama kembali, tapi dia tidak bisa tidak mengingatkan, "Suamiku, aku lebih suka pergi ke bandara untuk menjemputmu. Kalau begitu merasa senang atas kejutan yang kau berikan padaku. Lain kali ada hal seperti itu, kau harus memberitahuku sebelumnya, oke?" Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, lain kali aku akan memberitahumu lebih dulu." Dengan itu, dia mengeluarkan tas yang dia beli di Hong Kong dari koper kecilnya. Kedua kalung itu masing-masing menyerahkan 2 kotak perhiasan kepada Alena dan Rika, dan berkata sambil tersenyum, "Alena, Bu, ini adalah hadiah kecil yang kubelikan untukmu dari Hong Kong. Kalian dapat membukanya dan melihatnya." Ketika Rika mendengar ini, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambilnya tanpa berpikir. Melihat logo Bulgari di kotak, dia baru menyadari bahwa barang ini pasti tidak murah, jadi dia berkata dengan gembira, "Oh, kelihatannya bagus. Menantuku adalah yang terbaik. Begitu aku mendapatkannya, itu akan menjadi nama besar internasional, baik Hermes atau Bulgari. Maukah kamu berganti ke Van Cleef dan Arpels lain kali?" Tama tidak menyangka Rika masih bisa bermain dengan jarum saat ini. Sebuah niat ganda. Dari sudut pandang ini, dia sangat menginginkan sepotong perhiasan Van Cleef dan Arpels. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Karena ibu suka Van Cleef dan Arpels, aku akan membelinya untukmu ketika aku pergi keluar untuk melihat Feng Shui lain kali." Rika dengan gembira bertepuk tangan, tetapi berkata dengan sangat sopan, "Oh, menantu yang baik, ibu tahu kamu berbakti, tapi ibu tidak bisa membuatmu menghabiskan begitu banyak uang. Barang Van Cleef dan Arpels itu sangat mahal. Hanya kalung semanggi berdaun 4 klasik mereka, semuanya membutuhkan 1. Ini lebih dari 1 miliar. Mereka benar-benar menginginkan uang seperti orang gila." Alena, yang berada di samping, segera menyadari niat ibunya dan berkata dengan cepat, "Mama, bisakah kau berhenti menjadi begitu sia-sia? Mengapa Mama harus membiarkan Tama membelinya untuk Mama? Sesuatu yang semahal Van Cleef dan Arpels." Rika berkata dengan sedih, "Mama tidak mengatakannya. Maksud Mama produk merek itu terlalu mahal. Dan mereka sama sekali tidak hemat biaya. Bagaimana mungkin orang pragmatis seperti saya menyukai sesuatu yang tidak hemat biaya?" Setelah berbicara, dia tidak lupa mengatakan kepada Tamau, "Menantu yang baik, jika kamu memberikan hadiah ini, ibu sudah sangat puas, tapi kamu harus ingat, jangan membeli barang sembarangan." Tama tersenyum dan mengangguk ringan, "Oke Bu, saya mengerti." Ekspresi Rika agak melankolis, tapi dia masih membolak-balik artikel Van Cleef dan Arpels dengan penuh minat, dan dengan cepat memusatkan perhatiannya pada kotak perhiasan di tangannya. Saat dia membuka kotak itu, dia berpikir, "Aku baru saja membeli kalung impian Dewi Zamrud Bulgari beberapa hari yang lalu, dan aku tidak tahu perhiasan Bulgari macam apa yang Tama berikan untukku kali ini. Jika itu gelang impian Dewi Zamrud, itu bisa dicocokkan dengan kalungku, itu bagus sekali." Memikirkan hal ini, dia dengan senang hati membuka kotak itu. Kemudian, hal yang menarik perhatiannya membuatnya tercengang. Ini, Rika memandangi kalung yang sudah dikenalnya yang tergeletak diam-diam di dalam kotak perhiasan, dan mau tak mau mengatakan, ini bukan, ini kalung dari mimpi Dewi Zamrud." Saat dia melihat kalung ini, dia sangat kecewa. Lagi pula, dia membeli kalung yang sama tepat sebelum dia datang ke Amerika Serikat, jadi dia secara alami sedikit tertekan ketika dia menerima hadiah seperti itu lagi.
Dia adalah orang yang paling mencintai kesombongan dan wajah. Meskipun rantai ini sangat mahal, itu juga sangat agung, tetapi dua hal yang identik tidak bisa membuatnya angkuh. Mengenakan yang ini hari ini, memakai yang itu besok, di mata orang lain, itu sama di kedua hari. Tapi tidak mungkin untuk menggantung dua kalung di leher sekaligus. Jadi di matanya, kalung yang diberikan Tama padanya pada dasarnya berarti dia tidak memberikannya. Pada saat ini, Tama sudah melihat kekecewaan yang tidak disembunyikan di matanya. Jadi dia pura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, kamu tahu ini dengan baik, tapi aku tidak ingat nama itu sepanjang jalan." Rika mencibir dan berkata, "Hei, aku hanya melakukan penelitian." Saat dia berkata, dia melanjutkan dengan serius, "Oh, kalian berdua tidak tahu, ini Diana, wanita malang itu. Dia hampir kehabisan makanan, dan dia masih menyeretku untuk mengunjungi toko-toko mewah ini setiap hari. Sejujurnya, jika bukan karena dia menyebut nama itu selalu di telingaku, aku tidak akan bisa mengingat begitu banyak merek." Alena buru-buru bertanya, "Bu, apakah kamu bergaul dengan Diana lagi?" Rika menjelaskan, "Ini bahkan bukan hangout bersama, itu terutama karena setelah kalian semua pergi, aku tinggal sendirian di rumah. Ini sangat membosankan, dia bisa dianggap sebagai pendamping sampai batas tertentu, dan dia jauh lebih jujur sekarang daripada sebelumnya, jadi aku berjalan-jalan dengannya." Setelah berbicara, dia melihat kalung impian Dewi di tangannya. Perasaannya semakin melankolis. Tama tersenyum dalam hati, sepertinya gerakannya memang berguna, dan bisa dilihat kalau Rika sudah sedikit kesal saat ini. Alena, yang berada di samping, tidak menyadari keanehan ibunya sama sekali, tapi mau tak mau berkata kepada Tama, "Suamiku, terima kasih atas hadiahnya, tapi jangan membeli barang mewah yang mahal di masa depan." Dikatakan bahwa barang mewah seperti itu, tingkat retensi nilai perhiasannya sangat buruk, yang agak terlalu boros. Tama mendengar kata tingkat retensi, dan tiba-tiba mendapat ide. Jadi dia melirik Rika dan dengan sengaja berkata, "Sepertinya perhiasan di pasar barang bekas ini masih sangat berharga. Jika tagihan yang dikemas sudah lengkap dan perawatannya cukup baru, kamu seharusnya masih bisa menjualnya dengan diskon 20%. Seperti yang diharapkan oleh Tama, ketika Alena mendengar ini, seluruh orang langsung membeku. Mata dan ekspresinya juga berubah dari depresi tadi menjadi semacam kegembiraan yang ekstrim. Segera, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Alena, "Oh gadisku, ibumu tiba-tiba rindu rumah." Rindu? Alena benar-benar tercengang dengan kemunculan Rika yang tiba-tiba, dan bertanya tanpa alasan, "Bu, ayah di Korea, Tama dan aku di sini bersamamu, rindu rumah macam apa itu?" Rika berkata dengan ekspresi malu, "Ibu merindukan Jakarta, dan tinggal di negara asing ini memang sedikit tidak nyaman. Sepertinya Jakarta adalah yang terbaik untuk kita. Mari kita lihat apakah ada tiket pesawat suatu hari nanti. Pesan tiket pesawat untukku kembali." Alena menatap Rika dengan heran, dan berkata, "Bu, bukan karena kamu tidak bisa tidur karena apa yang kamu pikirkan, kamu sendirian di rumah dan hidup sendiri. Di rumah besar, kamu tidak tahan sendirian, jadi ibu harus datang ke Amerika Serikat untuk menemukan kami. Sekarang, baru beberapa hari, dan ibu ingin kembali ke Jakarta lagi? Apakah ibu tidak akan merasa sendirian di Jakarta? Apa yang akan ibu lakukan ketika kamu sendirian lagi? Apakah ibu akan terbang ke Amerika Serikat lagi?" Rika berkata dengan cepat, "Oh, ibumu benar-benar berpikir dia tidak bisa tidur. Bukankah itu karena datang menemuimu? Setelah melihatmu, ibu merasa nyaman, dan ibu bisa kembali secara tenang." Rika tidak akan pernah memberitahu putrinya yang bodoh itu alasan mengapa dia datang ke Amerika Serikat.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.